Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Andi Hanusa Sabila Bongka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi peluang. Definisi distribusi peluang adalah memungkinkan para pembuat keputusan untuk memperoleh dasar logika yang kuat di dalam keputusan dan sangat berguna sebagai dasar pembuatan ramalan berdasarkan informasi yang terbatas atau pertimbangan-pertimbangan teoritis, serta berguna pula untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu kejadian. Distribusi peluang diskrit. 1. Distribusi binomial. Distribusi binomial adalah suatu distribusi peluang yang menggunakan peubah acak diskrit yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement seperti sukses dan gagal, baik dan cacat. Kedua, distribusi multinomial. Kalau pada distribusi binomial, hasil sebuah percobaan hanya dikategorikan dua macam, yaitu sukses dan gagal. Maka dalam distribusi multinomial, sebuah percobaan akan menghasilkan beberapa kejadian, yaitu lebih dari dua, yang paling mediakan atau saling pas. 3. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah pengembangan dari distribusi binomial yang mampu mengalkulasikan distribusi probabilitas dengan kemungkinan sukses P sangat kecil dan jumlah eksperimen N sangat besar. Karena distribusi Poisson biasanya melibatkan jumlah N yang besar dengan P yang kecil. Distribusi ini biasanya digunakan untuk menghitung nilai probabilitas suatu kejadian dalam suatu selang waktu dan secara tertentu. 4. Distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik sangat erat kaitannya dengan distribusi binomial. Perbedaan antara distribusi hipergeometrik dengan binomial adalah bahwa pada distribusi hipergeometrik, percobaan tidak bersifat independen. Artinya antara percobaan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Selanjutnya, distribusi peluang kontinu. Sama halnya dengan distribusi peluang diskritif, kita akan menghitung nilai peluang dari suatu pembolehan ubah acak X, di mana sekarang nilai dari peubah acaknya adalah kontinu. Distribusi normal. Distribusi normal sering juga disebut distribusi Gauss. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling banyak digunakan dalam praktik penelitian di lapangan. Distribusi normal merupakan distribusi teoretik dari peubah random kontinum. Distribusi normal adalah distribusi kontinum yang sangat penting dalam statistik dan banyak dipakai untuk memecahkan persoalan. Selanjutnya, distribusi T, student distribution. Distribusi T selain digunakan untuk menguji suatu hipotesis, juga untuk membuat pendugaan interval. Lazimnya distribusi T digunakan untuk menguji hipotesis mengenai nilai parameter paling banyak dari dua populasi. Selanjutnya, distribusi chi-square. Distribusi chi-square merupakan distribusi peubah acak kontinu. Grafik distribusi chi-square lazimnya merupakan kurva positif, yaitu miring ke kanan. Distribusi chi-square sangat berguna sebagai kriteria untuk menguji hipotesis mengenai varian dan juga untuk uji ketepatan penerapan suatu fungsi apabila digunakan untuk data hasil observasi atau data empiris. Selanjutnya, distribusi Fisher F. Distribusi Fisher adalah prosedur statistika untuk mengkaji atau mendeterminasi apabila rata-rata hitungan mean dari 3 populasi atau lebih sama atau tidak. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.